Namaku Rangga. Aku kerja freelance sebagai pembuat video dokumenter. Dan bisa dibilang, aku cukup terobsesi sama hal-hal yang berbau misteri, mitos, atau cerita-cerita aneh yang belum tentu benar, tapi bikin penasaran. Udah lama aku tertarik sama tempat-tempat terpencil di Indonesia yang katanya punya cerita horor atau legenda yang gak banyak orang tahu. Dari mulai rumah tua yang katanya berhantu, sampai desa yang kabarnya dijaga makhluk tak kasat mata. Suatu malam, sekitar jam 11 lewat, aku lagi scroll Instagram sambil nyari inspirasi buat project video berikutnya. Tiba-tiba ada DM masuk dari akun anonim. Gak ada foto profil, gak ada postingan juga. Cuma satu pesan singkat. Datanglah saat gerhana bulan. Jangan ajak siapa-siapa. Di bawahnya dia ngasih satu file gambar. Setelah aku buka, ternyata itu peta. Bukan peta digital, tapi gambar manual yang kayak dipindai dari kertas. Nunjukin arah ke sebuah tempat di sekitar lereng Merapi. Awalnya aku mikir, ini spam atau prank. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang bikin aku nggak bisa berhenti mikirin peta itu. Kayak ada rasa penasaran yang nyangkut di kepala. Dan kebetulan, 2 malam lagi itu memang jadwal gerhana bulan total. Cocok banget buat eksplorasi. Aku pikir, paling enggak aku bisa dapat footage keren buat dokumentasi. 2 malam kemudian, aku beneran berangkat. Naik motor trail pinjaman temen, bawa kamera, baterai cadangan, tripod kecil, sama headlamp. Aku nggak bilang siapa-siapa, nggak update story, nggak ngasih info ke siapapun soal tujuanku. Bodohnya, aku ikutin DM itu kayak orang kesurupan. Aku cuma percaya satu hal. Ini bakal jadi konten menarik kalau ternyata beneran ada sesuatu di sana. Perjalanan dari kota ke daerah itu makan waktu sekitar 2 jam. Setelah lewat jalan aspal desa, aku harus belok ke jalan tanah yang sempit banget. Cuma cukup buat 1 motor. Kanan kirinya hutan bambu. Awalnya aku masih santai, tapi makin masuk ke dalam, suasananya makin gak enak. Angin mulai dingin. Jangkrik bunyi bersahutan, dan sesekali terdengar suara dedaunan gerak-gerak, kayak ada yang jalan pelan-pelan. Tapi gak ada siapapun. Cuman aku sendiri, di tengah hutan, ditemani senter motor, dan cahaya bulan yang mulai ketutup bayangan bumi. Jam di HP nunjukin pukul 00.36. Gerhana bulan udah mulai. Udara makin dingin, lembab. Jalan setapak makin sempit dan berliku. Aku sempat ragu, tapi karena penasaran udah di ubun-ubun, aku tetap lanjut. Sampai akhirnya, setelah melewati belokan yang penuh akar pohon dan semak liar, aku lihat cahaya kuning redup dari kejauhan. Awalnya kupikir itu orang bawa senter, tapi warnanya beda. Kayak lampu Petromax zaman dulu. Nyala stabil tapi remang dan agak berkedip. Cahaya itu datang dari balik rumpun pohon bambu yang lebih lebat. Aku matikan mesin motor dan dorong pelan-pelan ke samping. Aku jalan kaki mendekat ke arah cahaya itu. Suara malam mendadak jadi aneh. Jangkrik berhenti. Angin pun kayak ikut diam. Cuman langkah kakiku di tanah berpasir dan suara detak jantungku sendiri yang terdengar. Pas aku makin dekat, bayangan bangunan mulai kelihatan. Bangunan kecil dari kayu, dindingnya anyaman bambu, atapnya seng tua yang berkarat. Di depan bangunan itu ada papan kayu kecil. Tulisannya udah pudar, tapi masih bisa kebaca. Warung Mbah Temon. Rasanya mustahil. Di tengah hutan, nggak ada listrik, nggak ada jalan proper. Tapi ada warung kopi berdiri begitu aja. Seolah-olah dia muncul dari waktu yang berbeda. Aku berhenti sejenak, ngerasain hawa aneh di sekitar. Kayak ada getaran halus di udara. Seperti saat kita lagi berada di dekat sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Tangan kiriku merinding. Tapi entah kenapa, kaki ini tetap maju. Warungnya sepi. Gak ada satupun pengunjung. Tapi dari dalam, aku dengar suara gelas diketuk pelan, berirama. Kayak orang lagi nyiapin kopi. Dan wangi kopi hitam semerbak dari dalam ruangan,
Kuat banget, khas banget. Bukan aroma kopi sachet, tapi kayak kopi asli tubruk yang diseduh pakai air panas mendidih. Wangi itu ngingetin aku sama warung kopi tua di desa kakekku dulu waktu kecil. Aku berdiri di ambang pintu. Tirai bambu tergantung, dan dari sela-selanya aku bisa lihat meja kayu panjang, bangku-bangku tua, dan satu lampu Petromax yang tergantung di atas meja. Cahayanya kuning lembut, tapi bikin bayangan benda-benda jadi panjang dan menari-nari di lantai papan. Permisi. Aku buka suara, tapi nggak ada jawaban. Permisi, ada orang? Tetap nggak ada jawaban. Tapi suara gelas tadi masih terdengar, kayak dari dapur di belakang. Aku maju satu langkah, dan tirai bambu perlahan bergerak sendiri, seolah menyambutku. Aku masuk pelan. Lantainya kayu tua, dan setiap langkahku nyaris nggak bersuara. Tapi perasaanku nggak enak. Jantungku berdegup lebih cepat. Ruangan itu punya aroma campuran antara kopi, kayu lembab, dan sesuatu yang asing. Mungkin dupa, atau bau tanah basah. Aku duduk di salah satu bangku panjang. Di meja udah ada gelas kosong, piring kecil dari seng, dan abu rokok yang masih hangat. Kayak baru aja ada yang duduk di situ. Tapi tempat itu tetap sunyi. Aku sempat raba kamera di tas, tapi aku ragu buat rekam. Rasanya kayak nggak sopan. Tiba-tiba, dari balik tirai belakang, muncul sosok. Seorang kakek tua, sangat kurus, pakai baju lurik, celana kain longgar, dan peci hitam. Kulitnya keriput, matanya sipit tapi tajam. Rambutnya putih, panjangnya lewat bahu. Tapi yang bikin aku benar-benar diam, dia berjalan tanpa suara sama sekali. Kayak melayang. Dia berdiri di belakang meja, menatapku beberapa detik sebelum akhirnya membuka mulut. Mau kopi, Nak? Suaranya berat, dalam, tapi tenang. Seolah-olah suaranya berasal dari perut bumi, bukan dari tenggorokannya. Iya, Pak, boleh. Dia mengangguk, lalu mulai bergerak. Gerakannya lambat tapi teratur. Tangan kurusnya menuang air dari ketel logam ke gelas, lalu menuang bubuk kopi dari kaleng tua. Tidak ada suara percikan air, tidak ada bunyi logam beradu, tapi aroma kopi langsung memenuhi ruangan. Aku memperhatikan dia dengan seksama. Setiap gerakannya terasa tidak manusiawi, terlalu hening, terlalu sempurna. Gelas itu kemudian diletakkan di depanku. Asapnya mengepul, dan di permukaan kopi ada buih hitam pekat yang membentuk lingkaran. Saat aku lihat lebih dekat, aku merasa kayak ada sesuatu yang berputar di dalamnya. Seperti bayangan atau wajah. Aku mencoba menyapa lagi, basa-basi. Warung ini bukanya tiap malam, Pak. Dia hanya senyum, pelan. Hanya saat bulan tak utuh. Aku bengong. Gerhana. Dia hanya angguk pelan, lalu membalik badan, kembali ke balik tirai, tanpa berkata apa-apa lagi. Aku sendirian lagi. Suara jangkrik masih tidak terdengar. Angin berhenti. Tapi aku tetap di situ. Karena saat itu, aku merasa seolah tidak boleh pergi sebelum kopiku habis. Aku angkat gelas itu pelan-pelan dan menyeruput sedikit. Rasanya luar biasa. Pahitnya kuat, tapi ada aroma rempah halus. Lidahku langsung agak mati rasa. Tapi bukan yang bikin gak nyaman, justru bikin nagih. Aku minum pelan-pelan. Dan semakin aku minum, ruangan itu mulai terasa aneh. Bayangan-bayangan di dinding bergerak sendiri. Bukan karena angin, tapi seperti hidup. Dari sudut mataku, aku merasa kursi di ujung ruangan yang tadi kosong, sekarang terisi. Tapi pas aku lihat langsung kosong. Aku usap mata, menatap gelas kopi yang tinggal setengah. Dan saat itu, aku sadar, di permukaan kopi itu, aku lihat pantulan wajahku. Tapi wajah itu tersenyum, padahal aku nggak senyum sama sekali. Tanganku mulai gemetar, tapi aku nggak bisa berhenti minum. Kayak ada dorongan dari dalam tubuhku buat ngabisin kopi itu. Dan saat aku nyaris menghabiskan tegukan terakhir, suara dari belakang kembali terdengar. Suara gelas diketuk, lalu suara berat berbisik,
Jangan tengok ke belakang. Aku duduk kaku, masih megang gelas kopi yang tinggal setengah. Suasana warung itu berubah drastis. Cahaya lampu Petromax yang tadi hangat, sekarang seperti melemah. Cahayanya nggak stabil, berkedip pelan, kadang meredup sendiri lalu terang lagi. Kayak napas orang yang ngos-ngosan. Tapi bukan cuma lampunya, udara juga berubah. Jadi lebih dingin, lebih berat. Waktu kakek itu bilang, "Jangan tengok ke belakang." Suaranya masuk ke telinga, kayak bisikan dari dalam sumur. Dalam, lembab, dan bergema. Awalnya aku pikir dia bercanda, atau mau nakut-nakutin. Tapi begitu aku dengar suara napas di belakang tengkuku, semua sel tubuhku kayak membeku. Itu bukan sugesti. Napas itu beneran ada. Berat, dalam, dan terdengar kayak basah. Aku tahan napas, tangan gemetar. Kopi di gelasku bergetar sedikit, bikin riaknya gerak pelan. Aku nggak berani noleh. Bukan karena takut ngelihat sesuatu yang serem, tapi karena aku ngerasa kalau aku noleh, sesuatu bakal nempel. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Suara kaki nyeret di lantai kayu mulai terdengar pelan. Dari arah belakang, suara itu jalan ke kanan, lalu berhenti, lalu pindah ke kiri. Kayak makhluk itu mondar-mandir di belakang punggungku. Pelan, tapi sengaja nunjukin kalau dia ada. Aku cuma bisa merem sambil megang erat gelas kopi. Tapi suara-suara lain mulai muncul. Ada bisikan, banyak, campur aduk. Kayak sekelompok orang ngobrol dengan nada pelan, tapi bukan pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang asing. Suaranya agak serak, kadang terlalu tinggi, kadang terlalu rendah. Kayak rekaman yang rusak. Tapi entah kenapa, bisikan-bisikan itu bikin telingaku panas. Di tengah semua kekacauan itu, aku ngerasa gelas kopi di tanganku pelan-pelan makin berat. Tanganku mulai kebas, bukan cuma karena kopi tadi, tapi juga karena hawa dingin yang meresap lewat kulit. Mataku masih tertutup. Aku nekat buka sedikit, cuma dari celah kecil. Dan saat itu, dari balik asap kopi yang tipis, aku lihat mereka, sosok-sosok putih, duduk diam di kursi-kursi kosong. Awalnya cuma 2, tapi makin lama, makin banyak. Mereka nggak jelas bentuknya, seperti bayangan orang, tapi warnanya putih abu-abu. Ada yang bungkuk, ada yang duduk dengan kepala miring, ada yang seolah tanpa kepala. Semua diam, tapi aku ngerasa mereka ngeliatin aku, meskipun gak punya mata. Aku mencoba tetap rasional. Bisa aja ini efek dari kelelahan, atau karena aku terlalu kebawa suasana. Tapi makin aku coba yakinin diri sendiri, makin banyak hal aneh terjadi. Gelas kopi di meja lain mulai bergerak sendiri. Kursi di sebelahku bunyi, seperti didudukin. Tapi jelas-jelas di situ kosong. Keringat dingin mulai netes di pelipis. Nafasku pendek-pendek. Jantungku berdetak gak beraturan. Tapi aku belum bisa bergerak. Seolah-olah tempat ini gak ngebolehin aku pergi sebelum semuanya selesai. Dan jujur aja, aku gak tahu apa maksud selesai di sini. Tiba-tiba, dari arah dapur, kakek itu muncul lagi. Tapi kali ini langkahnya berbeda. Lebih cepat, lebih keras. Langkahnya nyaris nggak menyentuh lantai. Tapi ada gema aneh setiap kali kakinya menapak. Dia bawa teko kecil dari tanah liat, dan matanya sekarang lebih gelap dari sebelumnya. Seperti nggak punya bola mata. Hitam pekat. Tapi dia tetap tersenyum. Senyum yang makin kelihatan gak masuk akal di wajah setua itu. Dia berdiri di ujung meja dan bicara tanpa suara mulutnya bergerak. Kopi ini hanya untuk yang datang sendiri. Kalau kamu ajak siapapun, mereka gak akan pulang. Aku hampir copot jantung. Kalimatnya dingin, tapi mengandung ancaman yang jelas. Aku refleks jawab, pelan. Saya sendirian, Pak. Saya datang sendiri. Dia gak balas. Cuma ngangguk, lalu tuang sedikit kopi dari teko ke gelas yang udah kosong. Tapi anehnya, pas cairan itu nyentuh dasar gelas, warnanya bukan hitam, tapi merah tua. Kental, mirip darah. Aku langsung mundur sedikit, dan kakek itu menatapku tajam.
Minum sampai habis, nah, supaya kau bisa pulang. Aku nggak ngerti maksudnya. Tapi di momen itu, gelas itu seperti punya gravitasi sendiri. Menarik pikiranku, emosiku, bahkan tubuhku buat mendekat lagi. Aku coba melawan, tapi mataku mulai berat. Kepalaku pening. Dan di ujung penglihatanku, sosok-sosok putih tadi mulai bergerak. Satu persatu berdiri dari kursi. Pelan, tapi pasti. Mereka nggak jalan ke arahku. Tapi muter-muter. Seolah bikin lingkaran. Ada suara. Kayak mantra. Tapi dibisikkan dari banyak mulut. Suaranya bikin tulang belakangku nyeri. Lidahku keluh. Mulutku kering. Dan sebelum aku sadar, tanganku udah megang gelas itu lagi. Cairan merah itu mengepul tipis. Tapi aromanya nggak kayak darah. Wangi rempah, campur kopi, dan sesuatu yang manis. Kayak bunga yang udah layu. Aku hampir menyeruput, tapi tiba-tiba semua suara berhenti. Total. Hening. Nggak ada apa-apa. Sampai suara kakek itu muncul lagi. Jangan tengok ke belakang. Jangan sekalipun. Suara napas di belakangku muncul lagi. Tapi sekarang lebih dekat. Lebih berat. Bahkan aku bisa ngerasain embun dingin dari napas itu di telingaku. Tanganku mulai lemas. Gelas itu getar. Aku coba berdiri, tapi kaki terasa berat banget. Kayak ada sesuatu yang nahan. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Aku nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa dengar apa-apa. Tapi di dalam gelap itu, aku ngerasa dikelilingi. Suara langkah, suara bisikan, suara tangisan pelan, dan satu suara yang sangat dekat, tepat di telingaku. Kamu udah lihat kami. Sekarang, kamu bagian dari kami. Aku teriak, tapi nggak ada suara keluar. Mulutku terbuka, tapi yang keluar cuma hembusan napas. Mataku basah, tapi bukan karena nangis, karena udara di tempat itu udah terlalu dingin, kayak masuk ke ruangan beku. Aku meraba-raba meja, nyari apapun yang bisa ku genggam. Tapi yang kuraba justru tangan lain. Tangan dingin, kecil, dan jari-jarinya terlalu panjang. Tanganku langsung refleks narik, tapi sentuhan itu masih terasa. Bekasnya kayak terbakar es. Lalu, tiba-tiba, lampu nyala lagi. Cuman satu. Lampu Petromax di atas meja. Dan semuanya hilang. Kursi kosong. Ruangan kembali seperti semula. Tapi kakek itu nggak ada. Sosok-sosok putih juga nggak ada. Yang tersisa cuman aku, duduk sendiri, dengan gelas kopi yang masih mengepul. Tapi sekarang warnanya hitam biasa. Aku berdiri pelan. Kaki masih gemetar. Udara mulai normal. Suara jangkrik mulai terdengar lagi. Tapi di pojok ruangan, aku lihat sesuatu yang membuatku nggak bisa tenang. Sebuah rak kayu, penuh dengan gelas-gelas kosong. Dan di bawah setiap gelas, ada foto Polaroid. Semua buram. Tapi di satu foto paling kiri atas, aku lihat wajah yang sangat familiar. Itu wajahku. Aku nggak tahu gimana bisa, atau kenapa ada di sana. Tapi itu aku, duduk di meja ini, dengan ekspresi kosong. Mataku terbuka, tapi tatapannya kosong. Kayak mayat hidup. Dan aku tahu, aku harus keluar dari tempat ini sebelum semuanya jadi lebih buruk. Aku lari keluar. Gak peduli sama motorku. Gak peduli sama jalan. Aku cuman lari ke arah asal aku datang. Nafas ngos-ngosan, lutut gemetar. Tapi aku terus lari, sampai cahaya bulan muncul lagi dari balik awan. Gerhana udah selesai. Dan begitu aku sampai di ujung hutan, aku tengok ke belakang. Warung itu udah gak ada. Cuma tanah lapang kosong dengan bekas jejak kaki dan satu gelas kopi yang masih utuh berdiri sendiri di tanah. Aku kaku. Nafasku gak berani kenceng. Jantung kayak mau copot. Suara itu barusan. Berat, serak. Tapi kayak gak berasal dari tenggorokan manusia. Lebih kayak sesuatu yang udah lama gak bicara. Lalu maksa suaranya keluar dari celah tulang. Kau sudah minum kopinya, kan? Sekarang gantian kau yang jaga. Aku mundur pelan. Tapi langkah kakiku goyah. Tanah di bawahku basah, licin,
Entah karena embun atau darah, aku nggak yakin. Kabut di sekitarku makin tebal, putih, pekat. Tapi beda dari kabut biasa. Kabut ini kayak punya tubuh, punya bentuk. Dan perlahan-lahan, aku mulai ngelihat wajah di dalam kabut itu. Wajah-wajah pucat, nggak bergerak. Matanya kosong, mulutnya terbuka lebar, tapi nggak bersuara. Mereka ngambang, melayang pelan, ngelilingin aku dari segala arah. Aku muter, siap lari, tapi nggak ada arah buat pergi. Jalan yang tadi kulalui benar-benar hilang. Nggak ada lagi jalan setapak, cuma deretan pohon bambu tinggi yang diam. Terlalu diam, seolah-olah hutan ini mati. Aku teriak, tapi suara sendiri pun terasa asing di tengah heningnya kabut ini. Lalu, dari balik kabut yang tebal, muncul sesosok bayangan hitam. Tinggi, kurus, gerakannya kaku. Dan saat mendekat, aku lihat. Itu kakek yang tadi. Tapi kali ini, wajahnya berubah. Bukan wajah manusia lagi. Kulitnya seperti retak. Matanya 2 bolong hitam yang dalam banget. Dan di sekitar mulutnya, ada jejak hitam seperti darah kering. Aku sudah terlalu lama di sini, katanya tanpa buka mulut. Suaranya masuk langsung ke kepala, kayak bisikan dari dalam mimpi buruk. Giliranmu sekarang, Rangga. Aku mundur sambil geleng-geleng. Enggak, saya cuma mau buat dokumentasi. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi dia cuma menunduk, lalu nunjuk ke belakangku. Pelan-pelan aku nengok, dan apa yang kulihat bikin kakiku lemas. Warung kopi itu muncul lagi. Tapi kali ini, bentuknya nggak seperti tadi. Dinding kayunya lapuk, sebagian roboh. Atapnya bolong, tertutup daun kering. Dan pintunya terbuka pelan, kayak nunggu aku masuk. Aku tahu aku harus kabur. Tapi kemana? Hutan ini nggak kasih pilihan. Setiap aku coba lari, langkah kakiku berat. Kayak ada tangan-tangan yang narik dari bawah tanah. Aku udah nggak bisa mikir jernih. Pikiranku kosong, cuman satu hal yang terus terngiang. Gantian kau yang jaga. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi saat aku pandang lagi warung itu, aku ngerasa tubuhku digerakkan, kayak nggak punya kendali lagi. Kakiku mulai melangkah sendiri. Berat, tapi terus jalan. Masuk ke warung itu. Begitu aku sampai di ambang pintu, suasana langsung berubah. Udara jadi hangat lagi. Lampu Petromax menyala sendiri, redup. Meja-meja tertata rapi. Tapi semua kosong. Gak ada siapa-siapa, gak ada kakek, gak ada suara-suara. Aku maju pelan. Dan di tengah ruangan, ada satu kursi, menghadap jendela. Di atas meja, ada satu gelas kopi, penuh, masih hangat. Di sebelahnya, ada satu buku catatan usang dengan tulisan tangan tua dan berantakan. Tanganku gemetar saat buka halaman pertama. Setiap malam gerhana, warung ini buka dan penjaganya harus menggantikan yang lama. Aku terus baca, halaman demi halaman. Semua berisi nama-nama, tanggal, dan di setiap akhir halaman, ada satu kalimat yang sama. Yang minum sampai habis akan tinggal. Yang menolak akan dicari sampai ditemukan. Tanganku gemetar. Aku ingat tadi aku nggak habisin kopinya. Tapi, berarti apa? Aku belum jadi penjaga? Atau justru itu sebabnya aku dicari? Pintu di belakangku tiba-tiba tertutup sendiri. Angin dingin meniup dari sela-sela dinding kayu, membawa bau sesuatu yang terbakar, seperti rambut. Dari pojok ruangan, aku lihat bayangan bergerak. Sosok perempuan, rambut panjang, wajah tertutup. Bajunya lusuh. Dia diam di sana, lalu jalan ke arah dapur. Tapi sebelum dia menghilang, dia nengok sedikit. Dan di balik rambutnya, aku lihat matanya. Kosong, hitam, tapi basah. Seolah-olah dia pernah nangis terus-menerus, tapi air matanya udah habis. Lalu aku dengar suara, bukan dari dia, tapi dari dalam kepalaku. Aku juga dulu datang untuk dokumentasi. Dadaku langsung sesak. Aku coba jalan keluar lagi, tapi pintunya nggak kebuka. Aku dorong, aku tendang, tapi nggak goyah. Keringat dingin ngucur deras. Aku panik, mulai nepuk-nepuk dinding, nyari jalan keluar.
Tapi semua tertutup. Lalu tiba-tiba, warung itu bergetar pelan. Kayak ada gempa kecil. Lampu Petromax berkedip. Dan dari jendela, aku lihat langit di luar masih merah gelap. Gerhana belum selesai. Lalu aku ngelihat sesuatu di luar jendela. Sosok-sosok putih yang tadi. Mereka berdiri diam, mengelilingi warung. Gak ngapa-ngapain. Tapi jelas mereka nunggu. Nunggu aku. Jadi salah satu dari mereka. Aku mundur, terjatuh di kursi. Dan saat itu, gelas kopi di atas meja bergerak sendiri. Mendekat pelan ke arahku. Lalu cairannya mendidih. Pelan-pelan keluar dari pinggiran gelas. Tapi nggak netes ke meja. Dia melayang, membentuk tulisan di udara. Habiskan, aku udah nggak bisa nangis. Udah nggak bisa takut. Badanku terlalu lelah, pikiranku kacau. Tapi aku sadar satu hal. Ini bukan sekadar warung. Ini semacam perangkap. Dan aku sekarang udah masuk. Pikiranku nyari jalan keluar. Tapi nggak ada. Satu-satunya kemungkinan adalah main sesuai aturan mereka. Aku pegang gelas itu lagi. Cairannya panas, tapi tangan aku udah kebas. Aku bawa ke bibirku. Pelan-pelan aku minum. Rasanya pahit. Lebih pahit dari kopi manapun yang pernah aku minum. Tapi di dalamnya, aku ngerasain sesuatu. Kayak memori. Kayak aku ngeliat hidup orang lain. Perempuan yang tadi pernah punya anak kecil. Tapi anaknya hilang di hutan ini. Dia nyari semalaman. Sampai akhirnya, dia nemuin warung ini. Dan dia nggak pernah keluar lagi. Aku ngerasain kesedihannya, ketakutannya, putus asanya. Semua itu masuk lewat kopi ini. Dan aku sadar, kopi ini bukan cuma minuman. Ini kayak wadah buat semua kenangan, jiwa, dan rasa sakit mereka yang pernah masuk ke warung ini. Aku pengen berhenti, tapi sesuatu maksa aku terus minum. Sampai akhirnya, habis. Gelasku kosong. Aku napas berat. Lalu, semuanya diam. Warung itu berhenti bergetar. Lampu mati. Semua jadi hening. Dan dari dapur, kakek itu muncul lagi. Tapi kali ini, dia tersenyum lebih lembut. Lalu pelan-pelan, dia berjalan keluar lewat pintu belakang. Dan sebelum hilang di balik kabut, dia nengok ke aku. Sekarang, warung ini milikmu. Sampai nanti ada yang datang saat gerhana berikutnya. Lalu dia hilang. Dan aku sendirian. Tapi anehnya, aku nggak takut lagi. Aku tahu, aku nggak bisa pergi. Tapi aku juga tahu, aku nggak sendiri. Aku lihat kursi-kursi kosong mulai terisi. Sosok-sosok itu duduk. Diameter menatapku. Dan dari pojok ruangan, perempuan yang tadi muncul lagi. Kali ini, dia senyum. Lalu pintu depan terbuka sendiri. Angin malam masuk, bawa bau kopi yang baru diseduh. Aku berdiri, jalan ke dapur. Buka teko tanah, lihat. Airnya mendidih. Tapi aku tahu caranya. Aku tahu rasa kopinya. Karena aku penjaga sekarang. Dan saat aku tuang kopi pertama ke cangkir, aku sadar. Aku bukan lagi Rangga yang tadi. Aku bagian dari tempat ini sekarang. Bagian dari warung yang hanya buka saat malam gerhana. Aku duduk diam di pinggir jalan desa, masih mencoba memahami semuanya. Matahari udah naik tinggi, kabut yang tadi malam menutup semuanya, sekarang udah hilang. Angin pagi bawa bau tanah basah dan suara ayam dari kejauhan. Tapi yang paling bikin aku nggak bisa bergerak adalah benda kecil di tanganku. Pecahan gelas kecil itu, dengan nama Mbah Temon, terukir di pinggirannya. Dingin banget waktu aku genggam. Setengahnya patah, ada bercak hitam kayak bekas arang di tepinya. Rasanya nyata, terlalu nyata buat dibilang mimpi. Tapi aku masih belum ngerti gimana aku bisa ada di sini, persis di pinggir jalan, motor di sampingku, dan semua kayak nggak pernah kejadian. Aku coba nyalain motor. Masih hidup. Tapi sebelum aku balik ke kota, aku mutusin buat tanya-tanya dulu ke warga desa. Mereka ramah, sopan, tapi ekspresi mereka berubah waktu aku nyebut nama warung itu.
Bahkan sebelum aku selesai ngomong, mereka udah geleng kepala. Warung itu dulu emang ada, tapi udah kebakar. Lama banget, belasan tahun mungkin. Mbah Temon udah nggak ada, kata salah satu bapak tua di pos ronda. Katanya, dia suka bikin kopi buat yang bukan manusia. Cuma buka saat gerhana katanya. Aku nanya lebih banyak, tapi mereka makin enggan ngomong. Satu-satunya yang masih nyautin cuman ibu warung kecil di ujung gang. Dia bisik pelan waktu ngasih teh manis ke aku. Kalau sampai kamu ngelihat warung itu, berarti kamu udah disambut. Hati-hati nak, jangan balik ke sana. Kalau kamu balik, kamu mungkin gak bisa pulang lagi. Perkataannya kayak masuk ke dalam tulang. Tapi aku senyum dan pamit, pura-pura kuat. Padahal dalam hati, aku gemetar. Aku pengen lupain semua itu. Pengen anggap semua cuman halusinasi. Cuma bagian dari rasa capek dan stres kerja. Tapi malamnya, aku mimpi. Dalam mimpiku, aku duduk lagi di warung itu. Posisinya sama. Kursi kayu tua. Meja kecil di depanku. Gelas kopi panas. Asapnya melayang pelan. Bau pahit yang familiar banget. Warung itu terang, tapi cahaya remang. Di sekelilingku, sosok-sosok putih duduk di kursi-kursi lain. Diameter. Tapi kali ini, jumlahnya lebih banyak. Aku hitung pelan. 8. Padahal waktu pertama kali ke sana cuma 4. Dan aku sadar satu hal. Setiap aku mimpi, tempat duduk yang kosong makin sedikit. Aku coba cuekin. Hari-hari berikutnya aku kerja seperti biasa. Edit video, jalan keluar kota, upload hasil dokumentasi. Tapi tiap malam, mimpi itu datang. Kadang cuma duduk sebentar. Kadang aku lihat mereka yang duduk mulai bergerak. Salah satu dari mereka pernah nengok ke aku. Dan itu bikin aku kebangun dengan keringat dingin. Pernah sekali aku coba buat nggak tidur sama sekali. Begadang semalaman, lampu semua nyala. Nonton film komedi buat ngusir takut. Tapi jam 3 pagi, aku ketiduran juga. Dan aku kembali duduk di sana. Kali ini, kursinya tinggal 2 yang kosong. Yang lain udah diisi. Salah satunya adalah sosok perempuan yang pernah muncul di warung. Yang bilang, dia juga dulu datang buat dokumentasi. Tapi di mimpi ini, dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma duduk, kepala tertunduk. Tangannya melingkar di gelas kopi yang nggak pernah habis. Aku makin takut. Rasanya kayak ada sesuatu yang terus mendekat, pelan-pelan, tapi pasti. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari diriku sendiri. Seolah-olah, aku mulai berubah. Aku jadi pendiam, sulit fokus. Dan kadang-kadang, aku ngerasa aroma kopi yang sama dengan di warung itu muncul di tempat-tempat yang gak masuk akal. Di kamar, di mobil, di studio tempat aku ngedit. Puncaknya adalah malam gerhana berikutnya. Aku berusaha kuat. Gak tidur. Tapi jam 2 lewat, aku kehilangan kesadaran. Aku duduk lagi di sana. Kursi tinggal 1 yang kosong. Semua yang lain udah terisi. Mereka nggak gerak. Tapi kali ini, semua mata mereka terbuka. Dan semuanya mandang ke aku. Lampu Petromax berkedip pelan. Udara di warung itu jadi berat. Dan dari pintu belakang, Mbah Temon muncul lagi. Dia jalan pelan ke arahku. Duduk di kursi di seberang meja. Tangannya gemetar saat tuang kopi. Lalu dia dorong gelas itu ke arahku. Nah, ini yang terakhir, katanya. Apa maksudnya? Dia nggak jawab. Tapi semua sosok di kursi lain mulai berdiri. Satu persatu, mereka jalan ke arah pintu. Keluar. Dan saat mereka lewat, wajah mereka berubah. Mereka bukan lagi bayangan putih. Mereka seperti manusia. Nyata. Seolah-olah, mereka dibebaskan. Aku lihat ke gelas kopi di hadapanku. Isinya hitam, pekat. Tapi aroma itu, sekarang malah bikin tenang. Mbah Temon tersenyum. Kalau kau mau pergi, habiskan. Aku pegang gelas itu. Tapi aku tahu apa yang terjadi kalau aku minum. Aku akan tinggal. Tapi kalau nggak aku minum, mungkin aku akan terus dihantui mimpi ini. Terjebak di antara 2 dunia. Tanganku gemetar. Tapi akhirnya, aku angkat gelas itu. Dan aku tumpahkan ke lantai. Mbah Temon terdiam, matanya tajam.
tapi lalu dia mengangguk pelan. Kalau begitu, jangan pernah kembali saat gerhana. Jangan pernah lihat ke arah utara saat bulan ditutup bayangan. Lalu warung itu mulai gelap, dan aku bangun di tempat tidurku. Pagi, tapi di meja kecil samping kasur, ada bekas noda kopi basah. Dan bau itu masih ada. Aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi aku tahu kalau malam gerhana berikutnya datang, aku harus pergi jauh, atau aku akan tertarik lagi ke sana. Karena satu hal yang gak pernah berubah di setiap mimpiku, jumlah kursi kosong itu. Sekarang tinggal satu, dan kalau ada orang lain yang datang dan minum kopi itu, mungkin aku akan bebas. Tapi sampai saat itu, aku harus terus waspada, karena warung itu masih menungguku. Jadi, kalau suatu malam nanti kamu lagi jalan-jalan di sekitar lereng Merapi, dan tiba-tiba lihat warung tua dengan cahaya remang dan aroma kopi hitam yang menusuk hidung, tolong ingat satu hal, jangan berhenti, jangan masuk, dan jangan pernah duduk di kursi kosong itu. Karena mungkin itu bukan sekadar warung, dan kalau kamu nekat datang saat gerhana, siapa tahu giliran kamu yang dikasih kopi dan cuma ada satu kursi kosong yang tersisa. Terima kasih udah dengerin cerita ini. Hati-hati kalau lagi ngopi tengah malam, apalagi pas bulan gelap total.